Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya adalah Medika Syok ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi reproduksi pria ya. Nah, nanti kita akan membahas singkat ya tentang anatomi makroskopik prianya ya, seperti bagian-bagiannya apa. Kemudian kita juga akan membahas tentang anatomi mikroskopiknya, seperti struktur spermanya itu gimana. Habis itu untuk mikroskopik histologinya sedikit ya, seperti itu glucosaminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig itu bagaimana ya. Dan kemudian kita juga akan membahas fisiologi ya, sebentar tentang kontrol hormonal ya pada spermatogenesis atau pembuatan sperma ya, yang ada di reproduksi pria juga kan ya. Pertama kita ini ya, anatomi makroskopik pria dulu ya. Oke, kita kan udah tahu ya kalau penis itu kan ini ya, kayak ada ini ya, corpus spongiosum, corpora cavernosa, glans, dan ada prepulsium ya, prepulsium gitu kan ya. Nah, di penis itu juga ya dibagi dua juga, ada organ eksternal pria dan ada organ internal pria. Nah, kalau organ eksternal pria itu ada penis dan skrotum ya. Tadi kan penis itu ada corpus spongiosum, corpora cavernosum, ada glans penis ya di luar gitu kan ya. Kemudian juga ada prepulsium ya. Di sini ya prepulsium, atau namanya tuh kulum juga ya. Biasanya sih kalau pada sirkumsisi atau penyunatan itu udah nggak ada lagi sih ya prepulsiumnya. Yang dimana kalau untuk sirkumsisi itu kan gunanya kan baik ya, biar untuk mencegah penyakit-penyakit seperti infeksi saluran kemih atau infeksi kayak penyakit menular seksual, untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS kan, makanya kita harus sirkumsisi ya. Itu yang dihilanginya apa ya, ini ya prepulsiumnya ya, atau kulumnya ya gitu. Di sini juga ada organ internal pria seperti sistem ductus ya, 3 kelenjar ya pada prianya. Fungsinya untuk saluran ejakulasi ya, pada fisiologi pembentukan sperma ya, atau fisiologi ereksi dan nanti ejakulasi ya gitu. Itu ada pada video berikutnya ya nanti itu. Kemudian untuk kedua itu ada kelenjar aksesoris laki-laki ya. Yang tadi ya ada kelenjar bulbo uretra, ada kelenjar prostat, sama ada vesicula seminalis. Ini ada tiga kelenjar pada pria atau glandula aksesoria ya bilangnya. Yang fungsinya itu untuk sekresi cairan untuk spermanya. Jadi nanti sperma sama cairan itu namanya tuh ini ya, air mani namanya gitu kan ya. Nah, kemudian untuk penis ya, penis itu terbuat dari 3 badan silinder panjang ya. Ada tadi kan ada corpus spongiosum, isinya uretra ya, ada bagian internal juga ada nih ya, bulbus itu ya, bulbus sama sininya nih ya, sini bulbus sama uretra nanti ke penisnya ya kan ya. Kemudian juga ada corpus ini ya, cavernosum ya. Corpus cavernosum kan juga di bagian luarnya dari corpus spongiosum, dia menempel ke os pelvis ya, di sini sekitar sini os pelvis. Yang dimana tuh nanti dia membentuk akar ini ya, akar penis ya, namanya ini akar penis di sini nanti ya, akar penis. Nah, kemudian untuk ini juga ada os pelvis sama bulbus juga tuh tadi ya, untuk membentuk akar penis juga. Kemudian juga di sini ada corpora cavernosum ya. Di sini juga ada arteria centralis, yang dimana kalau misalkan dipotong ini ya penisnya gitu kan ya, potongan melintang itu nanti dapat inian juga nih ya, ada corpora cavernosa. Di dalam corpora cavernosa ada pembuluh darah ya, arteria centralis. Kemudian juga ada corpus spongiosum ya, di dalam juga ada uretra ya, nanti untuk buat ini ya, buang air kecil sama sperma ya, keluarin sperma atau ejakulasi sperma. Kemudian juga ada pembuluh darah dorsal ya, pembuluh darah dorsal vena gitu kan ya, itu arteri dan vena. Kemudian juga ada sini juga ada ini ya, skrotum ya. Jadi ini skrotum ya, sini juga skrotum. Nah, di dalam skrotum tuh juga ada testis ya, nanti testis kan ada tubulus seminiferus kan, kalau misalkan dari mikroskopiknya itu untuk saluran untuk spermanya nanti ke epididymis ya, ke vas deferens. Ini kan ini vas deferens, kemudian ke itu ya, melewati kelenjar tadi kan, seperti vesicula seminalis, ada kelenjar bulbo uretra, ada kelenjar prostat, dan nanti melewati itunya spermanya tuh melewati ini ya, orificium ductus ejaculatorius ya, nanti ke sini ya, bareng sama disekresi cairan-cairan yang ada di ini ya, glandula aksesorisnya kan ada 3 kan tadi, nanti ke uretra, baru nanti terjadi ereksi, nanti kalau misalkan ada gairah seksual terjadi ejakulasi, dan ya udah spermanya kan gitu ya, keluar gitu kan ya.
Kan juga ada tadi ya, kita bahas lagi ya, 3 glandula aksesoria pria, ada singkatannya SPBU ya. S itu adalah seminalis ya, berarti kan seminalis vesicula atau vesicula seminalis ya kan. Kemudian untuk P, prostat gland, berarti kan kelenjar prostat, dan BU ya, bulbo uretra gland, berarti kan kelenjar bulbo uretra ya, namanya gitu gampangnya, SPBU ya. Seminalis ya, vesicula seminalis, prostat berarti kelenjar prostat, BU berarti bulbo uretra, berarti kelenjar bulbo uretra ya kan, yang ada tuh di sini ya, pada penampang lateral ya. Ini untuk kontribusi ya pada pembentukan semen atau air maninya ya. Ada vesicula seminalis ya di sini ya, dekat-dekat sama vesika urinaria ya kan, di bagian posteriornya. Kemudian juga ada glandula prostat ya, ada kelenjar prostat sini ya, di bawahnya vesika urinaria kan, sama tempatnya nanti ya pas itunya dikeluarin tuh ya dari orifisium ininya, orifisium ductus ejaculatorius ya, dekat-dekat situ, itu nanti bercampur tuh ya sperma sama cairannya. Dan juga ada kelenjar bulbo uretra ya, bulbo uretra ya, di bawahnya kelenjar prostatnya di sini nih ya, ada kan ya, itu namanya SPBU ya gampangnya, SPBU ya, SPBU ya kan tuh. Dan juga di sini juga ada skrotum juga sama kan tadi kan ya. Nah, untuk perjalanan spermanya ya, nah kalau perjalanan spermanya kan memang agak panjang ya untuk perkembangannya gitu ya. Cuman kalau dari perjalanan spermanya itu kan, nanti kan sperma itu kan berada pada titin ya, kayak penampang gitu kan, namanya tubulus seminiferus kalau di dalam mikroskopik histologinya. Nanti kalau misalkan spermanya udah matur kan ya, spermanya udah matur, nanti berjalan tuh ya ke lumen ini ya, ini lumen kan, misalkan ini lumen tubulus seminiferus ya, lumen tubulus seminiferus. Ini kan spermanya itu kan ini dari spermatogonium gitu, itu kan spermatosit primer, spermatosit sekunder. Nah jadi sperma yang matur kan, nanti sperma matur itu ya ke sini ya, lumennya ke lumen, berjalannya tuh ke lumen tubulus seminiferus ya, nanti keluar dari lumen tubulus seminiferus nanti ke ini ya, rete testis ya, sekitar sini nanti ini saya kasih gambarnya ya, rete testis ya. Kemudian ke rete testis, kemudian ke epididymis ya, epididymisnya bagian mana, bagian ini ya, bagian atasnya ya, bagian kaputnya gitu kan, ada kaput. Ini ada bagian korpus ya, korpus badannya ya. So ada kauda ya, sini bagian ekornya ya, ini kauda ekornya. Nanti itu dia spermanya tuh stop dulu ya, dia di epididymis untuk maturasi. Kemudian untuk epididymis nanti kan ya, misalkan mau diejakulasi gitu kan, terus mau diejakulasi kalau ada gairah seksual gitu kan, atau dan segala macam ya, itu nanti ya udah, nanti di epididymis ke vas deferens dulu ya, melalui itu saluran vas deferens. Di vas deferens kayak lingkar gitu kan, melewati vesika urinaria di bagian posteriornya, nanti tadi ya melewati orifisium atau bukaan dari ductus ejaculatorius ya kan, ductus ejaculatorius, nanti habis lewat dari ductus ejaculatorius nanti disekresi itu ya cairan-cairan semennya gitu kan ya, itu dari vesika seminalis, glandula prostat, dan glandula kelenjar bulbo uretra nanti kan ke sini ya kan, bareng sama spermanya untuk membentuk air mani. Nanti ya udah kan ke sini ke uretra, nanti ereksi, ya udah nanti ejakulasi kan sini, nanti melewati ini yang melewati prepulsium atau glans penisnya kan, nanti akan diejakulasi gitu kan ya. Sama juga nih juga ya, melewati ductus vas deferens ke ductus ejaculatorius ya, sekresi cairan-cairannya untuk spermanya membentuk semen kan ya, ke uretra, ujung penis, dan ereksi ejakulasi ya kepada pria ya kan. Kemudian untuk anatomi mikroskopik pria ya, nah untuk anatomi mikroskopik pria ini ya, kalau misalkan nah ini ya ada ya, ini ya kalau misalkan testisnya ini kan bagian luarnya kan skrotum ya, ini kan makanya ada kavitas skrotum ya, ini bagian luarnya kan skrotum ya kan, alat genitalia eksternalnya kan. Nah bagian dalamnya kan testis ya kan, skrotum itu kan untuk melindungi testis kan ya namanya. Testis itu juga ada dua kan, kanan dan kiri ya kan ya, dapat tahu kan. Kemudian untuk tubulusnya pada itunya kan, itu kayak kalau misalkan dipotong gitu ya, testis kan tuh ada kayak saluran gitu ya, kecil-kecil gitu, dia kecil-kecil sama mirip kayak nefron gitu ya, itu namanya tubulus seminiferus. So, kalau misalkan dipanjangin tuh udah kayak panjang banget gitu kan. Nah itu kalau misalkan dipotong itu ya secara histologi nanti ada nih banyak ya, ada sel itu, ada kapiler, ada sel Sertoli, ada sel Leydig ya kan. Sel Sertoli nanti untuk
membantu nutrisi sperma ya, atau perkembangan sperma ya kan, membantu nutrisi sperma ya kan. Lalu ada sel Leydig ya, sel Leydig untuk testosteron ya kan, spermatogonium juga ya, ini untuk perkembangan sperma ya, spermatogenesisnya. Kemudian ini juga ada lumen tubulus seminiferus, kalau misalkan spermanya udah matang nanti bisa melewati lumen tubulus seminiferus nanti ke rete testis, sini ya rete testis ya kan, rete testis. Nah ya kan, nanti ya ke epididymis, nanti ke vas deferens tadi ya gitu. Nah ini tadi ya mikroskop tubulus seminiferus ya, tempatnya untuk produksi sperma tadi kan. Dia juga memiliki epitelia tebal yang mengelilingi lumen, ada juga kapiler juga di sini ya, ada vaskularisasi gitu kan, nutrisi ya. Kemudian juga ada sel Leydig tadi kan untuk produksi testosteron ya pada pria. Dan kemudian untuk dinding tubulus ya terdiri atas 3 sel ya. Ada apa aja tuh? Ada spermatogonia, sel spermatosit, dan sel Sertoli ya. Ini bisa dilihat di sini ya, dari dipotong lagi nih kan ya. Di sini juga ada lumen dari tubulus seminiferus ya. Sini juga ada spermatogonium ya. Ini kan proses pertama kali ya pembuatan sperma, ini kan masih diploid ya, itunya kromosomnya masih 46 ya, masih ada X sama Y. Nanti lama-kelamaan kan nanti kan terjadi mitosis nanti menjadi meiosis ya. Meiosis kan nanti ya, pas jadi meiosis kan ini kan jadi ini ya, haploid ya, itunya haploid ya kan. Ini belajar tentang ini ya, perkembangan spermatogenesis dikit, nanti haploid nanti kan baru nanti kromosomnya tuh dia beda 46 bagi 3 bagi 2 berapa ya, 23. Nanti kan ada kromosom X sama kromosom Y ya kan ya, dibagi 2 gitu kan, meiosis. Nah nanti ya udah cocokin aja, berarti kan kalau misalkan mitosis kan ini kan spermatosit primer, nanti meiosis kan spermatosit sekunder, itu nanti ya udah meiosis nanti kan spermatid, nanti spermanya nanti matur kan, nanti bakal ada kepala sama lehernya dan ada flagelnya gitu kan ya, nanti untuk udah berkembang nanti ke lumen tubulus seminiferus ya kan. Dan dimana tuh ya lumen tubulus seminiferus juga nih, dia komposisinya tuh dia banyak kalium dan hormon steroid ya. Hormon steroid kan soalnya kan bisa diubah-ubah ya jadi hormon-hormon seks kan ya, dia soalnya turunannya sama kan. Kemudian juga ada sel Sertoli juga nih tadi ya, sel Sertoli ya, dia selnya sih besar-besar sih ya kalau pada histologinya ya, fungsinya untuk perkembangan dan nutrisi pada sperma ya, sekresi protein juga ya untuk produksi perkembangan spermanya juga. Dan juga ada itu ya, tight junction gitu kan di antara sel Sertolinya ya. Dan juga ada jaringan interstisial, ini semua tubulus seminiferus ya, seminiferus. Nah yang dimana nanti di jaringan interstisialnya tuh nanti ya terdiri dari itu ya, fibroblast ya, jaringan ikat, lamina basalis, dan sel Leydig ya, fungsinya untuk sekresi testosteron kan tadi ya. Sama ini ada kapiler juga di sini ya, seperti pembuluh darah ya, untuk vaskularisasi gitulah biasa ya. Dan juga sel Sertoli itu juga berperan terhadap blood testis barrier ya, saudara testis, mirip kayak saudara otak sih, mirip sama kayak blood brain barrier sih. Jadi itu cuman molekul tertentu doang ya yang bisa masuk pada tubulus seminiferus ya, jadi nggak semuanya bisa masuk, kayak ya bisa masuk kayak testosteron gitu kan, steroid gitu kan, yang gitu-gitu aja sih yang bisa masuk ya gitu, ion-ion tertentu lah pokoknya ya. Kan juga anatomi mikroskopik sperma ya, sini juga sperma tuh gampangnya tuh dibagi atas 3 ya, ada bagian kepala, bagian leher, sama bagian ininya, ekornya. Nah bagian kepala itu terdiri atas nukleus ya intinya, sama akrosom ya, akrosom ya kan. Akrosom itu dia mengandung enzim untuk fertilisasi ya, untuk membantu penetrasi atau fertilisasi saat berhubungan seksual pada wanita ya kan ya itu. Nah, untuk lehernya ya, lehernya itu dia mengandung ini gampangnya, ada mitokondria ya. Fungsinya mitokondria kan kayak kan kita udah tahu gitu ya, kalau mitokondria kan untuk pusatnya energi ya, powerhouse gitu kan pada sel gitu kan ya. Sama ya, mitokondria juga di sini juga untuk energi ya, untuk pergerakan spermanya agar bisa masuk ke ini, nanti berjalan-jalan ke dinding vagina, nanti ke ovum ya kan, untuk fertilisasi juga kan, itu buat energi lah, energi biar bisa gerak lama gitu kan, nanti pas terjadi seksual kan. Kan juga ekor namanya ya, ini ya, kalau ekornya kan namanya flagel kan, yang kayak bisa berenang-benang gitu kan ya, flagel gitu ya, yang seperti ini.
Dan juga dia fungsinya tuh untuk membantu sperma untuk berenang ya kan ya. Kalau nggak ada flagel kan atau ekornya kan berarti nggak bisa berenang kan gitu. Nah, kemudian untuk fisiologi kontrol hormonal spermatogenesis ya. Nah, sini kan ada komponen semen sama ada proses hormonal pada spermatogenesis, di mana nanti pusatnya itu ada di hipotalamus ya. Yang di hipotalamus nanti sekresi gonadotropin releasing hormone, jadi sekresi GnRH. Jadi GnRH sekresi targetnya tuh ke adenohipofisis ya, atau pituitary anterior ya kan, gampangnya kan. Nanti pituitary anterior akan sekresi FSH ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ya, yang nanti targetnya itu nanti ya ke testis ya. Ini semuanya kan ke testis kan, targetnya ke testis ya. Testis nanti masuk kan ke tubulus seminiferus ya kan, masuk ke tubulus seminiferus ya kan, pada mikroskopiknya tubulus seminiferus. Dan nanti ketemu tuh ya, ada sel Sertoli, ada sel Leydig kan ya, berkaitan dengan reseptornya kan. Nanti tuh sel Sertoli itu ya fungsinya tadi ya untuk regulasi perkembangan sperma ya kan, sama dia sekresi ABP nih ya, apa tuh, androgen binding protein, yang dimana nanti androgen binding protein itu juga akan berkaitan dengan testosteron ya. Selain dia juga sel Sertoli untuk regulasi perkembangan sperma dan sekresi ABP ya, androgen binding protein, dia juga ngesekresi inhibin juga ya. Jadi itu kayak umpan balik negatif gitu. Kalau misalkan udah cukup tuh ya FSH, FH-nya udah meningkat banyak kan, jadi nanti ditekan sama sel Sertoli kalau misalkan udah regulasi perkembangan spermanya tuh udah cukup gitu kan ya. Kemudian juga sama nih LH ya, LH juga berkaitan dengan reseptor sel Leydig ya, sel Leydig yang ada di testis ya. Nanti ya sel Leydig dengan sekresi testosteron, nanti testosteron tuh efeknya nanti untuk ini ya, efek sekunder pada tubuhnya ya, untuk perkembangan gitu kan, dan segala macam kan, perkembangan reproduksi juga kan, yang dimana dia juga akan mengaktifkan sel Sertoli juga kan untuk regulasi perkembangan sperma, dan juga akan ini ya, yaudah dia ngulang-ulang terus tuh ya itunya, sekresi ABP, dan nanti ABP juga androgen binding protein juga akan berkaitan dengan testosteron dan segala macam ya. Dan juga sel Leydig itu juga akan memberikan umpan balik negatif jika LH-nya sudah cukup ya, dipakainya sudah terlalu banyak ini kan umpan balik negatif, sehingga ya udah adenohipofisis sama hipotalamusnya ngestop produksi sekresi hormon GnRH, FSH, LH, bahwa itu sudah cukup ya kan. Jadi udah kan gitu untuk perkembangan spermanya gitu kan. Kalau misalkan tidak dipakai lagi ya, misalkan sudah cukup gitu ya, gitu kontrol hormonnya ya kan. Dan juga fisiologi kontrol hormonal spermatogenesis ya, gampangnya tuh pada komponen semennya nih yang kedua ya. Komponen semennya tuh dibagi atas dua ya, ada sperma sama hasil dari sekresi glandula aksesori ya kan, berisi cairan gitu kan ya. Ini kan berisi cairan gitu ya, cairannya itu namanya ya, cairan sama sperma tuh namanya semen gitu kan. Nah, yang dimana tuh kalau sperma itu kan ya ini ya, fungsinya ada ini gamet sama fertilitas ya pada wanita, sumbernya tuh dari tubulus seminiferus kan perkembangannya kan ya. Dan juga ada mukus juga ya, komponen semen juga, itu fungsinya untuk lubrikan atau pelumas ya, yang disekresi oleh kelenjar bulboretra kan ya gitu kan. Jadi dia fungsinya tuh untuk agar tidak sakit gitu loh kan saat seksual pada wanita kan ya, makanya ada lubrikan atau pelumasnya biar sikanya tuh nggak terlalu parah gitu kan. Terus juga ada air kan, dia menyediakan media cair untuk yang dari sumbernya tuh dia dari semua kelenjar aksesori. Kemudian juga ada buffer ya kan. Buffer tuh ya ini ya, dia berarti kan buffer kan kayak HCO3- ya, atau yang basah-basah gitu kan ya. Nah, fungsinya buffer itu dia untuk menetralisir lingkungan ya, asam yang di dalam vagina. Kan soalnya kan vagina itu kan pH-nya kan asam ya, sekitar kayak kurang dari 5 gitu kan ya. Nah, buffer itu tuh fungsinya tuh untuk menetralisir lingkungan asam ya di dalam vagina, biar bisa spermanya itu bisa masuk ya dengan aman. Makanya dikasih cairan gitu kan. Nah, asalnya itu dari mana? Asalnya dari kelenjar prostat dan bulbo uretra ya kan. Dan juga di semen itu juga ada nutrisi ya, seperti fruktosa, asam sitrat, vitamin C, dan karnitin ya. Fungsinya untuk menyuburkan sperma agar sperma juga tahan lama gitu kan ya. Itu asalnya dari vesicula seminalis dan prostat dan epididymis ya kan. Nah, itu kemudian juga ada komponen enzim ya pada vesicula seminalis dan prostat ya, sumbernya yang fungsinya itu untuk menggumpalkan air mani di dalam vagina dan mencairkan gumpalan.
Kemudian juga ada zinc ya. Zinc itu dia belum diketahui sih, sama sumbernya juga belum diketahui juga fungsinya gimana. Dan kemungkinan juga dia berhubungan dengan fertilitas ya pada wanita. Kemudian juga sini ada prostaglandin nih ya, prostaglandin ya, yang berasal dari vesicular seminalis ya. Fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya untuk ya kontraksi otot polos ya. Jadi dia jadi relaksasi kan, bisa pada ereksi gitu kan ya. Dan juga membantu transportasi sperma ya. Ya sekian, terima kasih ya untuk anatomi dan fisiologi reproduksi pria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.